Xiao-chan. Cek 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 1212. Halo guys, selamat datang di Campur Film. Kali ini kita akan melanjutkan series film Gannibal yang waktu lalu bersambung di episode keempat. Dan yang kita bahas kali ini adalah episode kelimanya. Jadi bagi kalian yang baru mampir, silahkan klik link episode sebelumnya yang ada di kolom deskripsi biar paham alur ceritanya. Lanjut. Episode ini dimulai dengan Daigo yang saat itu sedang bertemu dengan salah satu korban selamat dari kanibalisme yang ada di desa Kuge. Kita panggil saja Separo karena mukanya Separo. Dan Separo ini pun menceritakan bahwa dia selamat atas kejadian kanibalisme 18 tahun yang lalu, yang saat itu dia masih di usia balita, dimana saat itu Separo dijadikan persembahan oleh penduduk desa Kuge yang sedang melakukan ritual tahunan dengan sesosok monster yang tiba-tiba memakan wajahnya. Namun beruntung ibunya saat itu berhasil membawanya kabur dari ritual yang tak lazim itu. 記憶はほとんどありません。気がついた時、僕は母の腕の中にいました。 Namun Separo ini ternyata juga belum tahu betul siapa sebenarnya kanibal yang ada di desa Kuge. Karena saat kejadian itu menimpanya dia masih kecil dan ibunya pun meninggal tanpa menceritakan sedikit pun misteri kanibal yang ada di sana. Dan alasan dia selalu menghubungi mendiang Pak Kano adalah karena ia yang ingin bekerja sama dengannya untuk mencari tahu siapakah sebenarnya kanibal yang telah memakan wajahnya. Karena yang dia ketahui untuk saat ini adalah hanya informasi yang setiap tahunnya akan ada satu anak kecil yang akan dijadikan tumbal di ritual persembahan itu. Dan kali ini Separo berani menghubungi Daigo juga karena ia ingin meminta bantuannya untuk menguak siapakah kanibal tersebut, apakah dari penduduk desa atau dari keluarga Goto. もうすぐ祭りですね。だからカノさんに近づいた。誰か僕のような犠牲者が出るかもしれません。 Setelah urusannya selesai dengan Separo, Daigo pun lantas kembali ke desa untuk ikut latihan festival persembahan yang akan dilakukan oleh seluruh penduduk desa Kuge. Namun lagi-lagi Pak Sabu terlihat sangat-sangat jengkeli karena dia sangat kepo dan ingin tahu apa saja yang Daigo lakukan di luar pengawasan mereka. Persis seperti ibu-ibu komplek kayak nyong sing tukang gosip, mantau terus 24 jam. Nek bisa wong ngarep ngising pun dipantau. Jan emput lah. どこ行っとったんなら。すいません。稽古の初日から遅刻だ。わしら人間相手か。ただ作業してただけですよ。 Namun sikap jengkeli Pak Sabu itu dilerai oleh seorang pendeta muda yang ada di sana yang bernama Kamiyama. Dia adalah seorang pendeta yang akan memandu para warga desa Kuge di festival persembahan kali ini. Namun tidak seperti warga desa lainnya. Kamiyama ini sepertinya adalah orang baik karena dia bahkan meminta Daigo dan keluarganya untuk segera pergi meninggalkan desa Kuge untuk keselamatan mereka. このままじゃあなたも カノさんの二の舞になりますよ。あなた方家族はこの村を去った方がええ。僕はあなたにそうなってほしくない。 Namun karena Daigo sudah senang melihat putrinya Mashiro yang akhirnya tersenyum lagi, dia pun agak enggan untuk meninggalkan desa Kuge. Dan karena Daigo menolak untuk pergi, Kamiyama pun menceritakan kebenaran dari desa Kuge itu sendiri, dimana yang setiap tahunnya ternyata desa Kuge akan melakukan ritual persembahan kepada dewa mereka dengan membunuh atau mengorbankan seorang anak kecil untuk kemakmuran desa. Dan cerita ini jelas sinkron dengan cerita si Separo tadi. Namun belum jelas apakah anak kecil yang mereka persembahkan hanya dibunuh atau mereka makan. Karena sebelum mengetahui hal tersebut, Pak Sabu dan antek-anteknya pun datang untuk mencari Daigo. こげえなとこ
ったんかちゅうだい。また隠れてなんかやってんじゃねえだろ。案内していただけですよね。おい、太鼓の稽古するで。暗号とは僕が聞きますよ。ありがとうございます。Keesokan harinya, Daigo lantas kembali membuat janji temu dengan Separo di sebuah hotel sesuai dengan koordinat yang ia berikan. Namun ketika Daigo sampai di sana, ternyata yang menyambutnya bukanlah si Separo, melainkan orang lain. Dan orang itu bernama Utada. どうぞ。宇多田と申します。狩野さんに協力していました。 Ternyata Utada ini adalah seorang jurnalis yang dahulu juga ikut membantu Pak Kano dan si Separo untuk menguak misteri kanibalisme yang ada di desa Kuge. Namun sampai saat ini mereka tidak bisa menemukan bukti lebih jauh tentang siapakah sebenarnya kanibal yang ada di desa tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah informasi tentang satu dari setiap anak yang ada di desa Kuge tidak akan mempunyai akta kelahiran. Yang mereka yakini bahwa anak-anak itu sengaja tidak diberi akta kelahiran untuk dijadikan tumbal di ritual persembahan tahunan desa Kuge. 子供です。食われるためだけに生まれた子供がいるんだと。それは何ですか。祭りの日に食われる子供が公家村のどこかにいる。 Namun saat Utada masih terus menyelidiki kebenaran tersebut, tiba-tiba Pak Kano pun berhenti menghubunginya tepat 1 bulan sebelum ia akhirnya dikabarkan menghilang. Dimana keterangan dari Utada itu pun membuat Daigo jadi bertanya-tanya. Karena waktu lalu si Separo juga mengatakan bahwa terakhir kali sebelum Pak Kano menghilang, dia juga tidak ada menghubunginya sama sekali. Yang berarti ada orang lain selain mereka yang menghubungi Pak Kano. Dan mungkin Pak Kano berhasil menemukan lokasi jasad-jasad tumbal yang ada di desa Kuge dari orang tersebut. 狩野さんにかかってきた最後の電話はと言いますと、その場所を告げる知らせだった。そしてついに子供たちを見つけ出したんじゃないでしょうか。電話の相手心当たりありませんか。だけど可能性としては村人の中に内通者がいたとも考えられます。 Sementara itu setelah Daigo kembali ke rumah, Yuki yang saat itu baru saja pulang dari balai desa pun menceritakan kejadian yang sangat janggal yang dialaminya di balai desa dengan putri Pak Sabu yang bernama Kanako. Dimana saat itu Kanako tiba-tiba memeluk erat Mashiro karena ia yang teringat dengan putrinya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun saat Pak Sabu mengatakan bahwa putri Kanako tewas saat dilahirkan, Kanako sendiri membantah dan mengatakan bahwa Pak Sabu berbohong dan mengatakan bahwa putrinya saat itu dibawa oleh jin Goto dari keluarga Goto yang sepertinya anak Kanako saat itu telah dijadikan tumbal. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, Daigo pun lantas datang ke rumah Pak Sabu untuk meminta keterangan langsung dari putrinya Kanako perihal kebenaran bayinya yang hilang dibawa oleh keluarga Goto. Namun saat mengetahui Daigo ingin berbicara dengan putrinya, Pak Sabu pun berusaha menghalangi Daigo dengan segala macam cara. Yang akhirnya Daigo pun tak bisa mendapatkan informasi apapun dari Kanako. Bahkan saat Yuki hendak berbicara langsung dengannya, Kanako pun enggan untuk membicarakan perihal anaknya tersebut karena sepertinya ia sudah mendapatkan ancaman dari ayahnya Pak Sabu. Keesokan harinya karena Daigo yang sudah sangat penasaran sama seperti saya, ia pun lantas mendatangi Kamiyama untuk mengorek semua informasi yang mungkin bisa dia korek. Karena saat ini orang satu-satunya yang bisa memberikan informasi itu hanyalah Kamiyama. Daigo pun lantas bertanya perihal kenapa Jin Goto disalahkan tentang hilangnya anak yang baru lahir di desa Kuge. Yang ternyata semua tuduhan itu sangatlah berdasar karena rupa-rupanya Jin Goto sendiri adalah
adalah satu-satunya bidan atau dukun beranak yang ada di desa Kuge. Maka dari itu mereka meyakini kalau Jin Goto lah yang telah mencuri bayi-bayi mereka. この村でただ一人のこの村で子供が生まれた時、そうか。 Malam harinya saat hujan rintik-rintik, Pak Sabu yang saat itu sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun dan kelabakan sendiri karena mengetahui bahwa putrinya yang tidak ada di rumah dan pergi entah kemana. Yang ternyata saat hujan rintik-rintik itu Kanako rupa-rupanya minggat pergi ke rumah Daigo. Entah apa tujuan Kanako datang ke sana, yang jelas bukan untuk minta anget-anget dengan Daigo, tapi sepertinya Kanako ingin memberitahukan kebenaran yang ayahnya dan seluruh penduduk desa Kuge sembunyikan. Lantas apakah kali ini Daigo akan benar-benar mengetahui siapakah sebenarnya kanibal yang ada di desa Kuge? Mari kita simak di episode selanjutnya. Dan itu dia series Ganibal episode kelimanya. Makin kesini makin bikin penisirin guys. Tapi penisirin kita harus dipending dulu karena episode selanjutnya baru akan tayang minggu depan. Soalnya memang episodenya itu cuman update 1 kali dalam seminggu. Jadi mohon agak-agak bersabar dulu ya guys. Ya wes, semenon di rangkuman Ganibal kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe-nya supaya saya makin semangat menghibur kalian-kalian yang lagi gabut brut. Inyong teko undur diri di sit. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ciao.